Jadi teman-teman semua, kita kan kemarin selama 3 kali pertemuan tuh kita sudah belajar perjalanan hidup Buddha dari awal kelahiran sampai bagaimana Buddha itu mengajar Dhamma. Sekarang kita akan belajar tentang perjalanan Buddha saat memasuki Mahaparinibbana. Ya, jadi usia Buddha pada waktu itu sekarang usia 80 tahun. Gimana sih awal perjalanannya? Jadi awalnya itu dimulai dari setelah Buddha tinggal di hutan mangga milik Ambapali ya. Beliau menghabiskan waktu musim hujannya di hutan di Beluva ya. Selama musim hujan itu tiba-tiba ya beliau terkena penyakit serius nih teman-teman, yang membuatnya hampir meninggal dunia. Wah, serem ya teman-teman. Tapi kerennya Buddha, beliau ini bisa menahan sakit dengan mindful, ya, penuh perhatian, jernih, tidak mengeluh nih. Beda sama kita. Kalau kita misalnya nih pegel sedikit ya pinggang, aduh, udah rasanya nggak nyaman ya. Tahu masuk angin dikit kayak aku udah males ngapa-ngapain, mager. Tapi Buddha ini enggak. Beliau bisa aware ya, melihat sakit itu fenomena yang wajar. Ya. Terus Buddha ini berpikir, kalau aku mencapai Mahaparinibbana sekarang tanpa aku memberitahu, menasihati pengikutku sama muridku ini enggak tepat. Jadi Buddha ini bisa, kerennya itu bisa mengatur nih alurnya hingga mencapai parinibbana. Ya. Terus Buddha itu kemudian sudah kembali sehat nih teman-teman. Muridnya Biku Ananda itu merasa lega. Untung Buddha udah sehat ya. Jadi Ananda itu nggak khawatir Buddha nggak bakal mencapai parinibbana sekarang deh, karena Buddha itu bakalan kasih pernyataan tentang perkumpulan para biku. Tapi Buddha langsung mengingatkannya nih, menegur. Loh, buat apa aku kasih pernyataan tentang sekumpulan para biku? Ini ada satu nasihat juga yang bagus dari Buddha. Buddha mengingatkan sama Ananda, jadikan dirimu, jadikan Dhamma itu sebagai pulau bagi kehidupanmu. Maksudnya apa? Itu menjadikan diri sendiri, menjadikan Dhamma itu sebagai pelindung, bukan orang lain. Maksudnya apa teman-teman menjadi pelindung? Ada yang tahu? Bisa ini langsung unmute sama tulis di kolom komentar. Yuk teman-teman, ada yang tahu nggak? Boleh raise hand nih biar kita unmute ya kok ya, atau boleh langsung chat di kolom komentar nih. Yuk kita sharing bareng, belajar Dhamma bareng nih, nggak usah malu-malu teman-teman. Ya, jadi kita kok bisa komunikasi dua arah biar nggak kaku, santai. Iya, santai aja gitu ya kok ya. Bener. Sama anak muda nih nggak perlu malu-malu ya kok ya belajar bareng. Bener. Wah. Oh, ada yang jawab nggak tahu kok. Oke. Kalau nggak tahu nih, Edward jelasin nih. Jadi kan Buddha mengajarkan ya kita itu yang menciptakan perbuatan kita sendiri ya. Baik buruk perilaku kita itu pilihan kita. Dan apa yang kita perbuat itu akan kembali ke kita sendiri. Kalau kita mempraktekkan Dhamma, itu kan kita berarti memupuk karma baik. Kalau kita menanam karma baik, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya kan pasti juga kebaikan buat kita, hidup kita jadi lebih bahagia. Maka Buddha itu mengajarkan kalau kita praktek Dhamma, kita nggak usah cari perlindungan lain-lain. Udah, itu sudah paling jos itu kalau kita menjadikan Dhamma dan diri kita sendiri sebagai pelindung. Terus nih, Buddha juga bilang sama Ananda, ya,
Siapapun yang mengembangkan 4 jalan menuju kekuatan, sering melatihnya, menjadikannya kendaraan, menjadikannya landasan, mengukuhkannya, menjadi terbiasa dengannya dan melaksanakan dengan benar, tidak diragukan lagi, dapat hidup selama 1 abad atau hingga akhir abad tersebut. Tata Gata telah mengembangkan kekuatan-kekuatan ini, melaksanakannya dengan benar. Dan beliau dapat, Ananda tidak diragukan, hidup selama 1 abad atau hingga akhir dari abad tersebut. Ini sebenarnya kode, teman-teman. Ya, Buddha udah kasih kode. Jadi Buddha itu bisa memperpanjang hidupnya, tapi dengan satu syarat, Ananda menangkap kodenya dari Sang Buddha, terus Ananda request, memohon Buddha untuk stay di dunia ini. Tapi sayangnya teman-teman, ya, sampai 3 kali Buddha ngomong gitu, Ananda masih nggak paham, ya. Jadi nggak peka istilahnya. Ya, kalau kita istilah anak muda nggak peka. Duh. Jadi ya sudah teman-teman, kesempatan buat memohon Buddha untuk stay di dunia ini sudah nggak ada lagi. Ya, akhirnya Buddha meminta Ananda untuk pergi keluar. Pas itu Mara datang nih, ya, dan membujuk Buddha untuk segera memasuki Mahaparinibbana. Ya, jadi Mara itu mengingatkan Buddha kalau Buddha itu pernah bilang, yang jahat, aku tidak akan mencapai nibbana akhir hingga aku memiliki para biku dan para siswa yang sempurna, terlatih, terampil, menguasai Dhamma, terlatih dalam keselarasan dengan Dhamma, terlatih dengan baik, dan berjalan di jalan Dhamma, yang telah lulus dari apa yang mereka terima, dan dari guru, mengukuhkan, membabarkan, menganalisa, menjelaskan, hingga mereka mampu menggunakan Dhamma untuk membantah ajaran-ajaran salah yang telah muncul, dan mengajarkan Dhamma yang memiliki hasil yang menakjubkan. Jadi Buddha ini benar-benar, seperti yang tadi aku udah bilang, mempersiapkan dengan baik, sampai murid-muridnya ini udah mencapai kesucian semua. Ya, jadi Buddha ini sudah nggak bingung lagi, ya, mencapai Mahaparinibbana. Tapi Sang Buddha ini mikir, oh ya ini sudah saatnya, ya, sudah cukup. Akhirnya Buddha menyanggupi 3 bulan dari sekarang aku akan mencapai Mahaparinibbana. Setelah Buddha kasih keputusan, wah ini terjadi gempa yang dahsyat. Ya, gempa itu bisa dibilang langka. Lalu sampai membuat Ananda ini bingung, loh ini gempa ada apa ya? Ya, gempanya ini bukan gempa biasa istilahnya. Ternyata Sang Buddha menjelaskan ada 8 kondisi yang menyebabkan terjadinya gempa yang dahsyat ini. Teman-teman ada yang tahu kondisinya apa aja? Yuk, ada yang tahu nggak? Kok Bipsi ngetet ya? Ini antara tahu dan tidak tahu nih, kok Edward. Oh, kata Koronio Buddha lahir. Harian gempa karena pergeseran lempeng. Gimana tuh kok? Kalau pergeseran lempeng kan gempa biasa ya. Ini kan gempa yang luar biasa. Kata Randi lagi nih, Buddha mencapai parinibbana. Ini ada Jess lagi dengan 2 ngikut ya. Stanley monyet. Ya, jadi tadi udah ada 2 sebab ya. Oke, aku jelasin ke-8-8-nya. Yang pertama itu saat bumi yang berada di air itu ditiup angin. Yang kedua itu seorang calon Buddha dari surga Tusita masuk ke rahim ibunya, ya, dengan penuh kesadaran dan pikirannya jernih. Yang ketiga itu calon Buddha keluar dari rahim ibunya, sama
dengan perhatian penuh dan jernih. Yang keempat itu calon Buddha mencapai penerangan sempurna atau mencapai kebudaan. Yang kelima itu Sang Buddha membabarkan Dhamma atau istilahnya memutar roda Dhamma. Yang ketujuh, Buddha melepaskan prinsip-prinsip kehidupan yang tadi yaitu memutuskan untuk memasuki Mahaparinibbana. Yang kedelapan itu Buddha mencapai Mahaparinibbana. Terus nih setelah Buddha menjelaskan pada Ananda 8 faktor itu, 8 sebab, Buddha akhirnya kasih tahu soal datangnya Mara itu. Terus Buddha kasih tahu nih, ya, aku akan memasuki Mahaparinibbana. Ini aku tanya lagi teman-teman, ya. Coba tebak responnya Ananda setelah mendengar cerita Buddha gimana? Tadi kan udah lega ya, wah ini Buddha nggak bakal Mahaparinibbana dalam waktu dekat. Wah ini kaget ya. Kaget, shock, Syok, tercengang, tercengang. takut. Macam-macam nih kok tanggapan dari teman-teman kita nih. Jadi memang kalau di kitab suci sendiri ya, memang nggak dijelaskan secara detail ya, Ananda itu perasaannya seperti apa. Tapi memang kita bisa menebak-nebak ya. Oh, kalau mungkin Ananda itu merasa sedih ya, berduka, kaget, cengang juga tadi ya. Bahkan merasa bersalah, kecewa, menyesal. Wah, kenapa ya? Oh, saya nggak peka ini. Coba tadi kalau aku nangkep kodenya Sang Buddha. Tapi balik lagi nih, Sang Buddha itu kasih nasihat. Ini nasihat yang epic buat Ananda, juga buat kita semua. Gak hanya soal kelahiran dan kematian ya teman-teman, tapi itu bisa relate banget buat kehidupan sehari-hari. Pesannya apa teman-teman? Segala sesuatu yang kita sayangi dan menyenangkan pasti akan mengalami perubahan. Jadi apa yang dilahirkan, apa yang muncul itu pasti akan berubah, akan rusak, kemudian lenyap. Ya, misalnya aja nih teman-teman, perasaan kita dan pikiran kita itu juga nggak menentu ya. Hari ini seneng nih, ya nggak usah hari ini misalnya siang ya, siang nih lagi seneng, sore tahu-tahu ada yang men-trigger ya, wah langsung kita jadi jengkel, bad mood. Tapi habis bad mood, bisa loh tahu-tahu jadi happy lagi, ya berubah terus nggak menentu. Teman-teman pasti merasakan ya. Aku juga merasakan. Nah, ini sangat relate banget buat kehidupan sehari-hari. Lalu Buddha bersama Ananda itu pergi ke Vesali. Di Vesali ini beliau melihat kondisi kota itu terakhir kalinya. Tapi nggak hanya melihat Vesali aja, tapi di sana itu beliau juga membabarkan Dhamma. Ya, di situ beliau membabarkan dari sebab kenapa sih kok kita lahir terus. Ya, itu ternyata sebabnya karena kita itu tidak memahami moralitas, kebijaksanaan, konsentrasi, dan kebebasan. Nah, soal moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan, itu teman-teman bisa ikuti kelas Young and Wise selanjutnya. Nanti Mas. Ya. Lalu Buddha juga pergi nih ke kota Bandagama, Katigama, Ambagama, Jambugama, dan Boganegara. Di situ beliau juga membabarkan Dhamma. Setelah pergi ke kota-kota itu, Buddha segera menuju ke Kusinara. Ya, Kusinara itu tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana. Kita tahu sendiri kan ya, di usia 80 tahun itu Buddha kan fisiknya udah lemah ya. Jadi beliau ini
butuh istirahat. Beliau istirahat di tengah jalan, beliau merasa kehausan nih, teman-teman. Beliau meminta sama Ananda, tolong bawain aku air ya, aku haus. Sang Ananda ini kasih tahu Buddha, itu memang pas kondisinya itu di jalan, itu kan ada kayak lubang-lubang itu loh di jalan ya, kubangan itu kan ada airnya, itu kotor semua, udah nggak bisa diminum, jadi mesti harus pergi ke Sungai Kakuta yang airnya bersih, karena habis dilewati sama kereta itu. Sang Buddha malah tanya lagi, malah minta lagi, ya tolong bawakan aku air. Ananda masih kasih tahu hal yang sama sampai ketiga kali, akhirnya oke lah, Ananda mau nih. Lagi di tengah jalan melewati kubangan-kubangan itu, wah itu ada suatu mujizat. Mujizatnya apa? Air yang kotor ini tiba-tiba jadi bersih, bisa diminum. Wah ini bayangkan. Jadi Buddha itu ya keren sekali, punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, ya termasuk kita. Jadi kita ini mesti ngefans sama Buddha. Betul ya, Cikali ya? Iya, setuju kok. Ngefansnya anak muda Buddhis itu bukan K-pop atau film-film Benar barat gitu ya, sama Sang Buddha ya. Benar sekali. Tapi mujizatnya nggak hanya itu, teman-teman ya. Ada mujizat lain nih. Pas kan lagi istirahat nih setelah itu. Ada muridnya Alaraka Lama yang bernama Pukusa. Ya. Masih tahu Alaraka Lama itu siapa? Masih ingat? Mungkin di Young and Wise sebelumnya jelaskan Alaraka Lama itu siapa? Ada yang masih ingat nggak? Gurunya ya katanya kok. Ada yang juga salah satu guru Petapa Siddhartha. Ya benar. Jadi Alaraka Lama ini sempat mau dibabarin Dhamma ya kepada Buddha. Tapi sayangnya itu pas Buddha mau membabarin Dhamma pertama kali, Alaraka Lama ini sudah terlanjur meninggal dulu. Ya, itu di pembahasan sebelumnya ya. Ini muridnya Pukusa. Pukusa ini ketemu Buddha terus mempersembahkan jubah emas ya, dua jubah emas itu. Oke, terus kemudian Pukusa pergi, Ananda memakaikan jubah ini kepada Buddha. Nah, ini mujizatnya juga nggak kalah keren. Jadi tubuhnya Buddha ini tiba-tiba warnanya itu bisa lebih emas daripada jubahnya. Itu juga fenomena langka. Ya, sampai Sang Buddha ini ngejelasin sama Ananda, cuma ada dua kondisi yang bisa membuat hal ini terjadi. Jadi kalau kita pakai baju, ya, kalau kita pakai baju yang keren-keren itu, wah, badan kita juga nggak bisa ikut ini ya, nggak bisa ikut kayak ngikut warna dari pakaian kita. Jadi hanya Buddha aja yang bisa. Cuma dua aja nih. Yaitu saat calon Buddha mencapai penerangan sempurna, sama Buddha memasuki Mahaparinibbana. Ya, akhirnya Sang Buddha pergi ke Kakuta buat mandi sama minum.
Sang Buddha sudah tiba nih di Kusinara. Ya, oke, bisa di next slide-nya. Operator, boleh di next slide-nya? Oke, thank you, operator. Ya. Jadi di Kusinara itu beliau sampai di hutan sal namanya. Di hutan sal itu ada pohon salai kembar. Itu ada bunganya, bunganya itu cuma mekar pada musim-musim tertentu. Jarang sekali. Tapi anehnya, saat Buddha datang, itu bunganya itu bisa mekar. Terus juga ada musik-musik surgawi sama wangi-wangian. Jadi para Buddha, jadi para dewa dan manusia itu semua memberikan praise dan worship kepada Buddha. Karena Buddha mau memasuki parinibbana. Tapi Sang Buddha itu mengingatkan lagi, kalau dengan kita memberi seperti itu ya, wangi-wangian, bunga, terus musik-musik surgawi ya, kalau kita sekarang di biara aku kayak kita kasih dupa, kita pasang lilin, kita kasih buah, itu belum cukup. Itu bukan penghormatan tertinggi. Tapi penghormatan tertinggi itu dengan mempraktekkan Dhamma. Hidup kita sesuai dengan Dhamma. Kenapa? Dhamma ini kan sesungguhnya kan mengajarkan kita tentang kebenaran ya. Bagaimana kita harus berbuat, ya, mana yang baik, ya, mana yang harus kita kembangkan terus, mana yang harus kita hindari. Kalau kita bisa mempraktekkan Dhamma, kebijaksanaan, welas kasih kita, cinta kasih, sama keseimbangan batin kita, dan sifat-sifat baik lainnya itu bisa tumbuh terus. Itu yang bisa membawa kita menuju ke kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu nibbana. Ya, jadi teman-teman semua di sini sebagai anak muda ya, karena kita masih panjang perjalanannya, dan kita semua adalah orang-orang yang beruntung nih, karena kita bisa bertemu dengan Dhamma, ya, apalagi kita bisa kumpul nih di komunitas di worship ya salah satunya, dan juga komunitas-komunitas Buddhis lainnya, kita bisa belajar Dhamma bareng, kita bisa ketemu kalyanamita yang mendukung kita dalam mengembangkan diri. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ya, kita setiap 2 minggu sekali itu sudah ada program Young and Wise dan program-program lainnya. Jadi kita mesti harus giat, rajin ya, buat belajar Dhamma. Jadi ini itu adalah slogan teman-teman, slogan hidup kalau kata Buddha ya. Terus banyak yang sedih nih teman-teman. Jadi nggak cuma Ananda doang. Ya, para dewa, manusia yang berumah tangga itu semua pada sedih. Wah, ya kita bisa bayangkan aja ya. Seorang guru agung ya, guru yang mengajarkan kita kebenaran sebentar lagi mau wafat, mau tiada, memasuki parinibbana. Nah, tapi Sang Buddha sekali lagi mengingatkan, kasih insight pada kita semua. Kalau segala sesuatu tuh berubah. Ya kita mesti belajar, coba ngamati ya, ngamatin omongan dari Sang Buddha ini. Kita istilahnya kayak cocok logikan ya, cocok logikan ke kehidupan sehari-hari. Relate nggak?
Tapi aku berani jamin ini pasti relate. Karena Dhamma Sang Buddha ini kan buat kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kita kan mesti hidup selalu berubah terus. Itu teman-teman. Buddha juga menjelaskan nih, setelah Buddha parinibbana, kita semua umat Buddha bisa istilahnya kayak melakukan ziarah, berkunjung ke tempat-tempat suci nih. Tempat-tempat sucinya apa aja nih teman-teman? Jadi kita bisa ziarah. Yang pertama itu Taman Lumbini. Masih ingat Taman Lumbini itu tempat apa? Benar banget, kelahiran Pangeran Siddhartha ya. Terus yang kedua, Buddha Gaya. Buddha Gaya ini tempat apa? Benar sekali, pencerahan sebenarnya. Terus yang ketiga, Taman Rusa Isipatana. Jadi ini aku juga sekalian ngetes nih. Teman-teman semua pada ikut Young and Wise dari sesi 1 nggak? Benar banget. Pertama kali sudah membabarkan Dhamma. Yang keempat pasti udah tahu semua ya, Kusinara, karena tadi udah aku udah jelasin. Terus Ananda ini bingung lagi. Setelah sedih bingung. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengurus jenazah dari Buddha? Tapi Buddha langsung negur, oh kamu ini nggak usah bingung dah sama ngurusin dari jenazahku ya. Kamu lebih baik fokus ke tujuan tertinggimu. Tujuan tertingginya apa? Yaitu pembebasan, mencapai nibbana. Ya. Jadi kita mesti fokus ke tujuan akhir, nibbana. Ya walaupun kita memang bisa dibilang nggak bisa langsung ya teman-teman, karena kita kan masih pemula ya, kita masih menjadi umat awam rumah tangga. Jadi nggak sulit juga buat langsung mencapai Mahaparinibbana. Ya, bahkan Buddha itu juga butuh waktu kok, berkalpa-kalpa baru bisa mencapai penerangan sempurna. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Ya, cukup pokoknya teman-teman rajin deh, praktein terus apa yang Buddha ajarin, ya pasti itu akan berproses membawa kita semakin maju nih dalam pengembangan diri kita. Itu. Jadi juga Buddha bilang ada para Katya, para Brahmana, perumah tangga yang pasti akan mengurus pemakaman dari Sang Buddha. Lalu ada seorang perempuan ya bernama Subhada itu menemui Buddha. Buddha lalu Subhada ini tanya, apa bedanya ajaran Buddha sama ajaran-ajaran lain pada masa itu ya, pada masa itu. Sang Buddha menjelaskan ada 8 jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini yang bisa membawa kita mencapai kesucian. Perumah tangga ya, kita sebagai anak muda itu bisa kok mempraktekkan 8 jalan mulia berunsur 8. Ya, itu kan terbagi dari moralitas, kebijaksanaan,
sama konsentrasi, sila sama dipanya. Yang seperti tadi udah aku bilang, itu nah next kita bisa ikutin juga di programnya Young and Wise. Terus Ananda ini bertanya sama Buddha, ya, kepada siapa kami berguru setelah engkau Mahaparinibbana? Sang Buddha menjawab dengan Dhamma dan Vinaya. Ya. Cuman kalau kita ya, itu kita fokusnya bukan ke Vinaya. Karena kalau Vinaya itu buat para biku, sangha. Kalau kita cukup sila. Ya. Sila itu moralitas. Jadi istilahnya protokol perbuatan mana yang harus dihindari. Nah, dengan Dhamma dan Vinaya, dengan sila, jadi kita ini harus bersyukur teman-teman. Ya, 2500 tahun Buddha sudah Mahaparinibbana. Kita mungkin sekarang sudah tidak ketemu Buddha, kita nggak tahu Buddha bentuknya orangnya seperti apa ya. Kita nggak tahu persis. Paling kan kita cuma bisa lihat di rupang, gambar, ya lukisan di viara-viara, di kitab suci. Tapi yang paling hebat itu kita masih bisa merasakan indahnya Dhamma dan masih bisa mempraktekkan Dhamma. Jadi ini suatu kesempatan, suatu karma baik yang luar biasa bagi kita. Bahkan Buddha pun sendiri juga udah bilang, lahir jadi manusia itu udah susah. Mendengarkan Dhamma, bisa ketemu Dhamma, jauh lebih susah. Ketika kita bisa belajar dengan Dhamma, bisa belajar Dhamma, wah ini kita balik lagi, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Ya. Apalagi ini di masa pandemi ya, istilahnya ya, akses untuk belajar Dhamma ini semakin banyak kan, semakin gampang. Lagi kita ketemu komunitas ini ya, kita bisa belajar Dhamma di YouTube juga ya. Kita mau dengar ceramah apapun tuh bisa. Kalau aku dulu sebelum pandemi itu mau dengar ceramah susah. Paling via terdekat ya, kita ikut kebaktian kan paling juga yang deket-deket aja. Tapi sekarang enggak. Karena kita mau ikut kebaktian via mana aja pun bisa. Bahkan sampai luar negeri itu bisa. Asal kita subscribe channelnya, sama kita pasang notif tuh kita bisa ikut. Apalagi juga di YouTube kan ceramah-ceramah kan di save ya, record rekamannya. Jadi aku nih misalnya, waduh nggak bisa ikut nih, jamnya bentrok. Oh ya udah tenang, pas lagi santai, lagi me time, tinggal setel YouTube aja, bisa denger, bisa di pause ya. Kalau misalnya pas hari ini capek gitu ya, oh nanti istirahat dulu, matikan dulu, nanti lanjut lagi. Jadi kalau sudah aksesnya banyak, ya tunggu apa lagi? Ya, kita bisa belajar Dhamma. Oke, next. Ini Buddha menyampaikan pesan terakhir. Segala sesuatu itu gak kekal, berubah. Jadi kita berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ya, yang dimaksud berjuang sungguh-sungguh ini gimana? Kita berjuang untuk melatih diri hingga mencapai kesucian. Ya memang tadi kita butuh proses. Tapi kita harus tekun dan giat. Dan setelah Buddha menyampaikan pesan terakhir, Buddha memasuki samadhi yang mendalam, Buddha akhirnya mencapai Mahaparinibbana. Yang seperti tadi udah aku jelasin ya, tadi kan ada gempa dahsyat. Gempa dahsyat pas Buddha memutuskan untuk Mahaparinibbana. Ini setelah mencapai parinibbana,
terjadi lagi gempa yang sangat dahsyat. Setelah Buddha Mahaparinibbana, ya, 7 hari kemudian Buddha dikremasi. Setelah dikremasi, ini ada muncul relik. Jadi relik itu semacam kristal ya, yang menyebar di seluruh tubuh Buddha. Jadi organ-organnya Buddha itu ada relik-reliknya semua. Itu bentuknya cantik-cantik juga. Dan hebatnya lagi teman-teman, itu kan Buddha jenazahnya dibungkus kain ya, berlapis-lapis itu. Pas waktu dikremasi, ya, kainnya itu tersisa. Jadi yang sisa itu kain paling luar sama kain paling dalam. Tengah-tengahnya itu terbakar semua. Itu fenomena yang keren juga. Nah, terus kemudian reliknya itu dibagi jadi 8 bagian, yang masing-masing itu ditaruh dalam stupa khusus ya. Stupa itu bentuknya kayak misalnya di Candi Borobudur deh, yang paling puncak itu ada kayak tutupnya gitu, itu stupa namanya. Ya, kalau biasanya kan buat ini relik. Oke, next. Ya, ini tempat-tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Buddha Gautama. Ya, Datu Cetya itu stupa yang buat menyimpan relik atau sisa badan jasmani dari Sang Buddha. Pariboga Setya itu untuk menyimpan benda-benda yang berhubungan sama Buddha, ya, kayak mangkok, terus jubah, ya, dan lain-lain. Itu masuk dalam tempat bersejarah kehidupan Sang Buddha. Yang ketiga itu Udesika Setya, itu rupa atau patung Sang Buddha yang dibentuk dengan tujuan untuk mengingatkan umat Buddha, Sang Guru, serta untuk meningkatkan keyakinan dan kebahagiaan dalam Dhamma. Jadi kalau kita ketemu, ya istilahnya begini ya, kita kan sekarang nggak ketemu Buddha ya secara langsung, tapi kita, jadi ceritanya ini patung itu sebagai simbolik aja, ya, nggak cuma patungnya Buddha, tapi tempat-tempat kayak relik itu, ya, terus benda-benda ini itu secara simbolik, ya, itu mengingatkan kita pada Buddha. Nah, yang terakhir itu ada Dhamma Cetya, ya, yaitu stupa untuk melafalkan, ya, untuk membaca, mengingat, mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Ya. Ajaran Sang Buddha itu yang dulu ditulis pada daun palmira. Oke, terakhir dari aku ya, ada quotes dari Buddha yang sangat bagus sekali. Ya. Ini di kitab Samyutta Nikaya 22 ayat 87. Buddha bilang, ia yang melihat Dhamma, dia melihat aku. Ia yang melihat aku, melihat Dhamma. Jadi sesungguhnya Dhamma itu ada di mana-mana. Ketika kita mempraktekkan Dhamma, sesungguhnya itu kita itu sangat dekat dengan Buddha. Ya, walaupun Sang Buddha itu mungkin kita secara fisik jauh. Ya. Maka teman-teman semua, nah, sekali lagi aku katakan, kita sebagai anak muda Buddhis, ya, mari gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk mempelajari ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Ya. Aku berani jamin, dengan kita mempraktikkan Dhamma, ya, hidup kita itu pasti jauh lebih bahagia. Oke, sekian dari aku ya. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Wah, teman-teman, luar biasa sekali ya sharingin Dhamma dari Ko Edward hari ini.
Nah, luar biasa sih, saya juga ada beberapa hal yang baru tahu, wah mencegangkan gitu ya, kayak luar biasa. Nah, sesuai dengan kata Ko Elbert nih teman-teman, kita belajar Dharma sekarang apalagi online ya, banyak sekali platform komunitas-komunitas yang lain yang bisa kita pelajari. Maka dari itu, kita sebenarnya tuh termasuk sama baik kita itu sangat berbuat baik gitu loh, sampai kita bisa belajar Dharma gitu ya, Kak Ebert ya. Nah, buat teman-teman mungkin ada hal yang masih bingung atau ingin dipertanyakan dari The Journey of Mahaparinibbana ini, boleh nih teman-teman on mic ditanyakan atau mungkin bisa melalui kolom chat. Oh, ada yang ingin bertanya, Ko Stanley, raise hand. Oke, Ko Stanley ingin bertanya atau bagaimana? Nama budaya Ko Edward. Saya mau izin bertanya. Kalau kan ini mungkin agak mengenyamping ya, agak belok sedikit gitu. Tapi ini masih dari topiknya yang tadi Ko Edward sampaikan. Setelah Buddha Parinibbana kan dikatakan bahwa bagaimana kita belajar lagi kayak tuh mengenai Buddha itu. Katanya tersisa cuma Dhamma sama Vinaya. Lalu bagaimana Ko Edward menanggapi bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa kan Dhamma kan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti contohnya kalau kita mau menyampaikan suatu informasi ke satu orang ke orang lain, mungkin muncul interpretasi itu seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa menjamin bahwa ajaran Buddha itu masih sama seperti yang dulu sampai sekarang itu? Bagaimana mungkin tanggapan dari Ko Edward? Terima kasih. Baik, terima kasih Ko Stanley atas pertanyaannya. Saya persilakan Ko Edward untuk menjawab pertanyaan dari Ko Stanley. Terima kasih. Kalau ini ya, kalau menjamin Bu, memang jujur ya, kita nggak bisa menolak ya. Memang kita sebenarnya nggak bisa menjamin. Karena kan jarak zaman Buddha sama kita ini kan udah 2500 tahun yang lalu kan, kurang lebih ya. Jadi memang kayak mungkin ada yang diganti atau yang ada yang diedit-edit, itu kita juga nggak bisa memastikan, kurang tahu juga. Tapi kalau menurutku ya, Ko Stanley ya, selama apa yang Buddha ajarkan itu membawa kita menjadi lebih baik ya, berkembang terus, ya, kita menjadi semakin banyak berbuat baik, terus kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu semakin berkurang, itu berarti dhamma dari Sang Buddha itu bisa dibilang bisa membawa manfaat bagi kita sih, gitu. Dan juga kalau aku ya tambahan juga, mungkin kok Stanley bisa kayak cari referensi-referensi dari biku-biku juga yang istilahnya yang valid ya, gitu. Jadi jangan mau belajar Dhamma dari website kayak blogspot itu, karena kadang blogspot kan yang nulis juga nggak tahu siapa ya, profilnya siapa. Kita mesti tahu nih penulisnya siapa, Bante siapa ya. Jadi kita mesti explore, observasi gitu. Thank you, Ko Edward. Gimana Ko Stanley? Sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup dan terima kasih. Oke, thank you Ko Stanley udah bertanya. Ya, thank you teman-teman sudah join acara Young NWS hari ini. Sampai jumpa di acara Young NWS selanjutnya dan acara Buddhist Worship selanjutnya. See you guys. Thank you.